Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut materi perkuliahan kita, silakan melakukan presensi pada Spidol Suta sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang sosiologi pendidikan. Nah, ada yang tahu apa itu sosiologi pendidikan? Oke, sosiologi pendidikan merupakan suatu studi yang mempelajari tentang perkembangan kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial. Nah, itu yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan. Fungsi dan tujuan sosiologi pendidikan. Nah, ada yang tahu apa itu fungsi dan tujuan sosiologi pendidikan? Nah, jadi sebagaimana sebuah ilmu pengetahuan sosiologi pendidikan dituntut melakukan 3 fungsi pokok. Nah, apa saja fungsi pokok tersebut? Nah, yang pertama ada fungsi eksplanasis. Nah, apa itu fungsi eksplanasis? Nah, jadi fungsi eksplanasis itu dalam menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk dalam ruang lingkup pembahasannya. Nah, itu dimaksud dengan eksplanasis. Nah, yang kedua, itu ada fungsi prediksi. Nah, apa itu fungsi prediksi? Nah, yaitu meramaikan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Nah, itu dimaksud dengan prediksi. Yang ketiga, yaitu adalah fungsi utilisasi. Apa itu utilisasi? Yaitu menangani permasalahan-permasalahan yang dialami dalam kehidupan bermasyarakat, seperti masalah di lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, dan lain-lain. Jadi secara umum, sosiologi pendidikan bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan. Nah, jadi pemahaman itu, jadi pemahaman eksplanasi, prediksi, dan utilisasi melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan. Nah, itu secara umum sosiologi bertujuan untuk mengembangkan fungsi tersebut. Ada beberapa tujuan sosiologi pendidikan. Nah, itu yang pertama, menganalisis proses sosialisasi. Yang kedua, menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, membantu memecahkan masalah sosial pendidikan. Yang kelima, menganalisis tujuan pendidikan secara objektif serta mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. Jadi itulah tujuan sosiologi pendidikan secara umum. Nah, ciri-ciri sosiologi pendidikan. Nah, ada yang tahu apa sajakah ciri-ciri sosiologi pendidikan? Nah, jadi sosiologi pendidikan itu dibagi dengan 4. Yang pertama itu ada empiris, yang kedua ada teoritis, dan yang ketiga ada kumulatif. Yang keempat ada non etis. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi sebelumnya mari kita lihat pemahaman empiris. Nah, empiris. Jadi empiris itu adalah ciri utama sosiologi sebagai ilmu, sebab empiris bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu disebut empiris. Yang kedua, itu ada teoritis. Nah, teoritis, apa itu teoritis? Jadi teoritis adalah peningkatan fase penciptaan yang menjadi salah satu bentuk budaya yang bisa disimpan dalam waktu lama dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Nah, itu disebut dengan teoritis. Nah, yang ketiga ada kumulatif. Kumulatif itu adalah sebagai akibat dari penciptaan terus-menerus sebagai konsekuensi dari terjadinya perubahan di masyarakat yang membuat teori-teori itu akan berkumulasi mengarah kepada teori yang lebih baik. Nah, itu disebut dengan kumulatif. Oke. Nah, yang keempat itu ada non etis. Nah, apa itu non etis? Nah, jadi non etis itu adalah karena teori ini menceritakan apa adanya tentang masyarakat beserta individu-individu di dalamnya, tidak menilai apakah hal ini baik atau buruk. Nah, itu yang disebut dengan non etis. Dari beberapa ulasan yang saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa mempelajari sosiologi pendidikan sangatlah penting. Apabila mempelajari sosiologi pendidikan, karena sama halnya dengan mempelajari semua tingkah laku, gejala-gejala yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita
sebagai calon pendidik harus bisa memahami semua hal yang berada di sekitar kita, baik masyarakat bahkan dengan peserta didik. Cukup sekian materi kita pada pagi hari ini tentang sosiologi pendidikan. Jadi kita bahas secara umum saja dan singkat. Nah, jikalau ada yang ingin bertanya atau yang belum dimengerti, silakan berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Nah, mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.